Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih proses perjalanan padi dari mulai ditebar atau pembibitan hingga padi itu menjadi buah beras atau menjadi nasi yang siap kita makan, baik itu di pedesaan ataupun di perkotaan, karena semuanya membutuhkan nasi untuk makan, ya kan? Oke, bagaimana caranya proses perjalanan padi dari mulai pembibitan hingga menjadi sebuah beras atau menjadi sebuah nasi yang siap kita makan? Oke, mari kita saksikan liputannya. Pertama-tama adalah kita memulai menebar padi atau menebar benih ya, yang dinamakan dengan pembenihan. Membuat pedengan sedemikian rupa sehingga kita bisa menebar benih padi atau persemaian padi. Dan umurnya pun itu tergantung ya, ada beberapa hari ataupun beberapa minggu tergantung dari varietas padinya, dan juga tergantung dari pemiliknya maunya di umur berapa hari atau berapa minggu. Dan juga perlu perawatan pada pembenihan atau pembibitan. Di antaranya adalah dengan memberikan pupuk urea dan juga penyemprotan dari pengendalian hama. Untuk selanjutnya adalah proses sementara menunggu pembenihan besar, kita melakukan pengolahan tanah atau pembajakan tanah dengan cara mentraktor. Jadi dalam pembajakan sawah atau pengolahan sawah tersebut, yaitu kita membajak menggunakan traktor. Tanah dibuat melumpur atau banyak lumpur sedemikian rupa sehingga kita bisa menanami padi di atas sawah tersebut. Apabila tanah tersebut kurang lumpur, dalam pembajakan bisa dikatakan itu kurang baik nanti pas kita menanam padi di tanah tersebut. Selain pengolahan sawah dengan cara pembajakan, kita juga ada baiknya mengolah pematang sawah atau galangan ya, dikatakan seperti itu, supaya galangan tersebut atau pematang sawah tersebut bersih dari rumput-rumput liar, sehingga tanaman nanti akan bisa tumbuh dengan subur di sawah tersebut apabila pematang sawah tersebut memang dalam keadaan sudah bersih.
Untuk tahapan berikutnya adalah kita melakukan pencabutan bibit ya, bibit padi tersebut kita cabut, dikatakan seperti itu. Lalu kita dibuat atau diikat bibit tersebut, kemudian diangkut, bisa manual ataupun menggunakan kendaraan. Setelah itu padi tersebut biasanya 1 hari ataupun kita bisa langsung mengangkutnya ke pesawahan, lalu dilakukanlah penanaman padi atau bisa dikatakan itu namanya tandur ya. Jadi seperti ini penampakan tandur apabila orang-orang kota belum tahu ya, itu namanya tandur atau penanaman padi. Kalau di orang Sunda disebutnya ini adalah tandur, seperti itu. Jadi biasanya dilakukan oleh ibu-ibu, tetapi bapak-bapak juga banyak ya yang biasa melakukan tandur, tapi untuk di kampus ini itu umumnya adalah yang tandur ibu-ibu ataupun orang perempuan ya, ataupun perempuan. Untuk tahap berikutnya setelah 10 atau 14 hari itu dilakukan pemupukan ya, urea, dan juga itu yang pertama. Selanjutnya untuk pemupukan kedua itu kurang lebih 25 hari atau 1 bulan ya, tergantung dari bagaimana varietas padinya. Biasanya seperti itu. Untuk tahap berikutnya yaitu dilakukan penyiangan padi atau pembersihan ya, rumput-rumput dengan cara digarok. Nah, kalau di orang Sunda ini namanya ngagarok atau membersihkan rumput dari padi ya. Dan biasanya masyarakat itu makan seperti ini di sawah. Selain pembersihan dan juga pemupukan, biasanya dilakukan penyemprotan padi ya. Penyemprotan itu biasanya ada yang rutin, ada juga yang menyemprot, itu tergantung apabila terlihat hama ataupun ada hama. Tapi lebih baiknya lagi kita melakukan penyemprotan itu rutin sesuai petunjuk di obat. Nah, setelah padi menguning berarti kita siap-siap untuk memanen padi. Inilah penampakan padi yang sudah mulai kuning, dan ini padi yang kena angin. Kalau di Sunda namanya ini pare rebah atau padi yang tertiup angin seperti itu, sehingga roboh, rubuh. Nah, ini padi yang sudah menguning ya, dan dilakukan pemanenan. Sementara tetangganya ini sudah dibajak tanahnya atau sudah ditraktor. Untuk tahap berikutnya yaitu dilakukan pemanenan padi, atau ini namanya drep ya. Kalau bahasa Sunda ini drep atau ungan padi. Ini adalah padi yang yang tadi yang roboh. Jadi untuk pengangkutan padinya seperti ini apabila ini di tanah aloran atau di tanah atau di pesawahan yang bawah ya, yang dalam. Nah, ini adalah penampakan sawah yang kena banjir karena semalaman hujan. Selanjutnya pas paginya itu pemanenan. Kalau ini yang sudah dibajak ya, tanah yang sudah dilakukan pembajakan atau pengolahan tanah. Untuk berikutnya apabila sawahnya banjir biasanya diangkut ke darat ya, padinya diangkut ke darat. Ini penampakan apabila pesawahan itu terkena banjir ya, dampak dari kebanjiran. Walaupun sudah ada selokan, karena debit airnya terlalu banyak
karena hujan semalaman sehingga terjadi kebanjiran di sawah. Tapi ada baiknya juga untuk pengangkutan padi ya, pengangkutan padinya atau pengumpulan padi dikumpulkan biasanya itu di panggul atau dipikul, sementara ini diseret ya menggunakan terpal seperti ini penampakannya. Itu biasanya kalau dipanggul itu 1 atau 2 panggul yang istilahnya, kalau ini lebih dari itu ya, lebih banyak karena terbantu juga oleh air. Apalagi kalau misalkan kita lewat selokan, tapi mungkin kita harus membuat alat dulu ya, seperti cukung, seperti itu, cukung kecil ya, atau membuat rakit sehingga bisa lewat selokan. Cuma resikonya nanti itu bisa meluap. Untuk tahap berikutnya yaitu perontokan padi. Kalau zaman dulu itu digebot ya, sehingga itu lama. Kalau zaman sekarang itu dirontok menggunakan mesin perontok padi atau penggilingan padi. Nah, ini adalah yang tadi pemanenan yang baru selesai, terus diangkut ke darat sehingga padi itu bersih atau tidak terkena banyak air. Untuk tahap berikutnya, inilah videonya, video perontokan padi ya. Ini adalah perontokan padi dirontok, istilahnya dirontok ya, atau ngarontog, atau istilah sekarang itu namanya ngagrabag. Ini namanya ngagrabag nih, gerabagan juga itu dimodifikasi. Setelah itu padi diangkut ke rumah, terus dijemur sehingga kering. Setelah kering baru padi bisa diheler atau diolah menjadi beras. Setelah padi diolah menjadi beras, sehingga padi itu bisa diolah menjadi nasi. Nah, nasinya tersebut digunakan petani atau dimakan petani dalam proses pekerjaan di sawah seperti ini. Makan di sawah itu memang enak sekali. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila penjelasannya banyak yang salah, banyak kekurangan, karena saya bukan basic dari pertanian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.